Aquaza Nuraini di Temarang. Temani Malam Seram. Episode malam kali ini kita akan menceritakan tentang uang tumbal. Pada tahun 1970, ada seorang laki-laki parubaya yang tinggal di salah satu daerah di Jawa Barat. Ia tinggal bersama keluarganya di rumah yang sederhana. Meskipun sederhana dan tidak memiliki banyak harta benda, keluarga tersebut selalu tercukupi dan diliputi dengan kebahagiaan. Selain itu, hubungan mereka dengan tetangga bisa dikatakan sangat akrab. Kita sebut saja namanya Pak Surya. Beliau juga sering menjadi imam masjid di kampungnya. Beliau dikenal sebagai sosok yang religius. Kesehariannya Pak Surya ini bekerja sebagai tambal ban sepeda. Beliau dikenal sangat baik dalam memberikan pelayanan. Bahkan tidak jarang Pak Surya memberikan pelayanan cuma-cuma bagi pelanggan yang tidak mampu untuk membayar. Pekerjaan tersebut setiap hari ia lakukan dengan begitu rajin. Hingga pada suatu hari hujan turun sangat lebat. Meskipun hujan, hal tersebut tidak menjadi halangan untuk Pak Surya. Beliau tetap pergi berangkat ke bengkel meskipun ia tahu bahwa mungkin tidak banyak pelanggan yang akan mampir. Istrinya berkata, "Udah Pak, di rumah aja. Lagian juga hujan lebat kayak gini nggak mungkin sepeda lalu lalang." Tapi Pak Surya bilang, "Nggak apa-apa Bu, rezeki kan udah Allah yang ngatur. Selagi kita berusaha dan gigih, pasti rezeki akan datang kepada kita." Setibanya di bengkel tempat ia bekerja, Pak Surya hanya bisa menunggu dan terus menunggu. Meskipun akhirnya ada beberapa orang yang datang, tapi bukan untuk membenarkan sepeda, melainkan hanya untuk berteduh saja. Waktu pun terus berlalu dan hari semakin sore. Akhirnya Pak Surya memutuskan untuk kembali ke rumah. Tapi sebelum pulang, ia berencana untuk sholat asar terlebih dahulu. Namun hal tak terduga pun terjadi. Setelah ia selesai sholat, harapan yang semula pupus menjadi kembali. Tiba-tiba ada seorang pelanggan yang datang menggunakan mobil dan membawa 2 sepeda di belakangnya. Pak Surya pun bergegas membantu dan bertanya kepada orang tersebut apa yang dibutuhkan. "Pak, ada yang bisa saya bantu?" kata Pak Surya. "Iya nih Pak, tolong dong dibetulin 2 sepeda saya." Pak Surya langsung membetulkan sepeda rusak tersebut dan singkat cerita sepeda pun berhasil diperbaiki. Pelanggan tersebut pun membayar, namun ada yang aneh. Ketika pelanggan tersebut memberikan amplop berwarna coklat, khawatir dirinya ditipu, Pak Surya pun akhirnya membuka amplop tersebut dan dikejutkan dengan adanya banyak sekali lembaran uang yang nominalnya begitu banyak. Sontak Pak Surya pun dengan sumringah bergegas untuk pulang dan memberikan kabar membahagiakan tersebut kepada istrinya. Meskipun dirinya diguyur hujan, karena perasaan bahagia, ia terus melanjutkan perjalanan pulangnya itu. Setibanya di rumah, beliau berkata kepada istrinya, Bu, Ibu, buka Bu!" sambil ketok-ketok pintu. "Bapak pulang Bu, cepat buka pintunya." Mendengar hal itu, Bu Lilis, istrinya segera membuka pintu seraya berkata, "Ya Allah Pak, ada apa ini? Kenapa teriak-teriak sih?" "Ini Bu, Bapak habis dapat rezeki nomplok Bu. Ada orang yang kasih Bapak uang sebanyak ini." Sambil ngasih lihat amplop yang tadi diberikan oleh pelanggan yang 2 sepedanya rusak. Sambil membuka amplop dan menghitung jumlah uang, Bu Lilis berkata, "Pak, sadar, istighfar. Ini nggak wajar sama sekali. Kenapa orang tersebut memberikan bayaran segini banyaknya? Masih banyak orang yang lebih membutuhkan. Kenapa harus dikasih ke Bapak?" "Astagfirullah Bu, baiklah ini uangnya Ibu gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dulu. Nanti sisanya kita sumbangin aja ke masjid. Nanti maghrib Bapak mau sholat dan mengaji. Tolong jangan ada yang masuk ya. Kalau sampai besok pagi Bapak nggak keluar, baru deh boleh dobrak pintunya," kata Pak Surya gitu. Sontak Bu Lilis pun menangis sambil mengusap punggung Pak Surya. Secara bersamaan, Pak Surya pun berusaha menenangkan istrinya sambil berkata, "Nggak apa-apa Bu, ini semua pasti baik-baik saja." Menurut teman-teman, kira-kira yang diberikan oleh pelanggan Pak Surya uang yang ditaruh di amplop coklat itu kira-kira apa ya? Maghrib pun tiba. Pak Surya menggelarkan sejadahnya dan sholat di ruangan terpisah dengan keluarganya. Ibu dan anak-anak sholat dan mengaji di ruang tengah. Ibu pun mengaji sambil menangis. Semua anak-anak bingung dengan kejadian tersebut dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada keluarga orang tua mereka. Pak Surya terus berzikir tanpa henti dan tiba-tiba Lili berkata, "Upami badai sumping menjemput abdi, mangga di haturan." Dan seketika ada suara petir yang menggelegar dan hujan badai setelah Pak Surya berkata demikian. Tidak lama setelah itu,
terdengar suara kereta kuda yang datang dari kejauhan. Pak Surya pun dengan rasa takut berusaha membuka jendela kamarnya tersebut. Ia menyaksikan bahwa ada kereta kuda yang berjalan ke arah rumahnya sembari melayang. Pak Surya terus berzikir tanpa henti. Ia melihat kereta kuda tersebut sangatlah megah berbalut emas. Kuda gagah berwarna hitam dan kusir gagah menggunakan baju besi khas kerajaan pada zaman dahulu. Pak Surya pun tiba-tiba berkata, "Saya siap berangkat, naik sekarang." Kusir tersebut yang semula hanya melototi Pak Surya, tiba-tiba langsung tersenyum dan mengangguk. Lalu berangkatlah Pak Surya dibawa oleh kereta kuda tersebut. Istri dan seluruh anaknya tidak menyadari kepergian Pak Surya ini karena Bu Lilis patuh terhadap permintaan suaminya tersebut untuk tidak membuka pintu hingga fajar tiba. Bu Lilis dan seluruh anak-anaknya terus berzikir semalaman tanpa henti, berharap semua akan baik-baik saja. Pak Surya yang telah dibawa oleh kereta kuda tersebut terus berjalan ke arah hutan. Hutan tersebut merupakan tempat yang sangat ia kenali. Namun tiba-tiba saja dia melintasi gerbang tinggi yang berbalut emas. Pak Surya sangat keheranan karena yang ia ketahui tidak ada pintu tersebut di hutan ini. Setelah melintasi gerbang tersebut, hutan yang semula gelap gulita tiba-tiba saja sangat terang benderang karena banyak lampu-lampu yang bersinar dan juga banyak penjaga berbadan besar dan kekar yang mempersilahkan kereta kuda yang Pak Surya tunggangi untuk masuk. Pak Surya pun melihat dan banyak rumah besar berbalut emas di dalamnya. Sambil kebingungan, ia berkata, "Apa ini? Kenapa aku nggak pernah melihat sebelumnya?" Di tengah kebingungan dan rasa kagumnya, Pak Surya tiba-tiba saja teringat bahwa apabila ia dijemput, ia harus terus berzikir dan mengaji. Ia langsung melantunkan ayat kursi, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Sambil terus kereta kuda tersebut berjalan, tiba-tiba saja ada petir yang begitu keras dan hujan yang semakin lebat. Orang-orang yang ia lihat pun berlarian tunggang lanang. Istana megah dan mewah yang Pak Surya lihat sebelumnya tiba-tiba saja berubah menjadi bangunan menyeramkan. Tangga megah berbalut emas berubah menjadi tumpukan manusia yang menjerit-jerit meminta tolong. Melihat kejadian tersebut, Pak Surya berdoa semakin kencang dan membuat sang kusir marah sambil teriak, "Diam kau!" Dan sang kusir tersebut tiba-tiba saja berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan dan matanya merah, bertaring besar dan berbulu lebat di seluruh badannya. Pak Surya pun terkejut dan terus menyebut asma Allah sambil menutup matanya ketakutan. Wah teman-teman, kayaknya kalau kita ada di posisi Pak Surya juga bingung dan takut ya harus kayak gimana. Apalagi melihat sekeliling yang tadinya indah, bangunan-bangunan yang berlapis emas tiba-tiba menjadi tumpukan tubuh manusia sambil berjerit-jerit dan meminta tolong. Apalagi ditakjubkan lagi dengan kusir yang berubah menjadi seram, seluruh tubuhnya berbulu, giginya bertaring dan matanya merah. Gila sih. Tidak lama tiba-tiba terjadi gempa. Namun ternyata getaran hebat tersebut disebabkan oleh sosok yang menyerupai raksasa bertaring besar, berambut panjang dan mata yang hampir keluar yang muncul dari belakang istana. Sosok tersebut berjalan menghampiri Pak Surya seraya berkata, "Saha ngaran maneh?" Pak Surya jawab, "Surya, maneh anu ngajian istana urang jadi kieu. Maneh ulang datang-datang deui ka dieu." Pak Surya pun menjawab sambil ketakutan, "Nuhun Ratu, abdi bade mulih ngapunten Ratu. Tong macan naonan deui, cukup malik lempang. Tong sekali-kali ngalieu ka tukang," kata sosok tersebut. Pak Surya pun mematuhi perintah tersebut. Ia bergegas jalan untuk keluar hutan. Hutan yang semula dilihatnya terang benderang menjadi sangat gelap gulita. Syukur Pak Surya ini mengenali hutan tersebut. Ia berusaha kembali pulang ke rumahnya. Fajar pun tiba dan ia melihat rumahnya. Ketika ia mendekat, Pak Surya terkejut karena tiba-tiba ada banyak gerombolan orang dan juga bendera kuning yang terpampang. Pak Surya bergegas masuk ke rumahnya untuk melihat siapa yang meninggal. Ketika Pak Surya masuk rumahnya, semua orang berlari berhamburan sambil ketakutan. Hanya tersisa Bu Lilis, anak-anaknya dan kedua orang tuanya Pak Surya saja. Mereka semua merasa sangat terkejut, bahkan istrinya yaitu Bu Lilis sampai pingsan. Di lain sisi Pak Surya merasa sangat amat kebingungan. Ada apa ini? Kenapa semua orang merasa ketakutan melihatku? Lalu anak lelaki tertuanya Pak Surya pun berteriak, "Bapak, Bapak!" sambil nangis.
karena mungkin histeris ya. Iya, ini bapak nak, kenapa? Siapa yang meninggal? Kata Pak Surya. Anaknya hanya bisa menangis tanpa bisa menjawab. Sontak bapaknya Pak Surya lah yang menjawab. Maneh geus maot saminggu ka tukang. Astagfirullah Pak, ini saya belum mati. Saya masih hidup, ini wujud saya masih nyata. Sambil meraba-meraba badannya. Saya cuma pergi ke hutan selama sejam aja kok Pak. Tapi kami memandikan bapak, mengafani bapak, nguburin bapak, kata anaknya. Pak Surya yang kebingungan itu pun mengajak semua untuk menggali kuburan yang disebut itu adalah kuburan jasad. Ia dikubur. Akhirnya kuburan tersebut digali, papan demi papan dibuka dan dikeluarkan jenazah berbaut kain kafan. Ketika dibuka, semua orang berteriak dan benar saja, isi di dalam liang lahat itu bukanlah Pak Surya, melainkan kedebong pisang. Akhirnya Bu Lilis menceritakan kejadian yang dialami oleh keluarganya itu kepada seluruh warga. Dan ia juga menceritakan bahwa pada malam itu ketika Pak Surya mengunci diri di dalam kamar, pagi hari ditemukan sudah tidak bernyawa di atas sejadah. Keluarga mengira Pak Surya itu terkena serangan jantung. Seluruh warga jadi saksi atas kejadian tersebut dan menghadiri proses pemakaman Pak Surya. Akhirnya Pak Surya pun menceritakan semua kejadian dan apa yang dilihatnya. Kejadian yang dialami Pak Surya tersebut selama ini diyakini hanya sebuah mitos. Sampai akhirnya Pak Surya sendiri yang mengalaminya dan seluruh warga menjadi saksi atas kejadian tersebut. Hal tersebut terjadi tidak lain merupakan uang tumbal untuk memperkaya diri. Seseorang yang memberikan uang itu akan memberikan uang tumbal kepada orang yang bersuka cita atas harta yang didapatnya dan akan berakhir menjadi tumbal yang meminta tolong seperti tumpukan manusia yang dilihat di hutan oleh Pak Surya. Berarti tumpukan manusia yang Pak Surya lihat di hutan itu adalah korban uang tumbal. Ternyata tangga megah yang berbalut emas itu adalah tumpukan-tumpukan manusia yang menjerit minta tolong akibat menjadi korban uang tumbal. Tapi syukur alhamdulillah karena memang Pak Surya ini adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berserah diri, akhirnya terbebas dari keratan syaitan. Oke, buat teman-teman semua yang punya cerita horor atau mistis, bisa banget langsung aja DM di Instagram @siumangtv atau boleh banget langsung aja ditulis di kolom komentar ya. Aku Azza Nuraini pamit undur diri dan see you, bye-bye.